Oke, perkenalkan nama saya Kasosare Stefanus Boki, NIM 21110020, kelas B Program Studi Sistem Informasi Strata 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tutorial bagaimana cara memasukkan fungsi-fungsi pustaka MySQL, di mana terdapat beberapa soal. Di sini yang mana di soal yang kedua saya telah membuat uh, tabel buku pada video sebelumnya, dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pada nomor yang ketiga, yaitu membuat fungsi-fungsi dari yang pertama ada fungsi if dan else, yang kedua fungsi ifg dan sum atau average, yang ketiga ada fungsi case. Oke, kita kembali, kita langsung saja ke caranya, yaitu yang pertama kita ke aplikasi Exam Control Panel. Setelah itu kita klik start pada Apache dan MySQL. Setelah kita klik, oke, setelah itu kita minimize saja. Oke, setelah itu kita klik Windows plus R. Setelah itu kita akan mengaktifkan exam di CMD. Caranya kita klik create directory di exam, cd mysql, cdbin mysql, min u, min root, min p, min a 127.0.0.1. Oke. Oke. Setelah kita berhasil mengaktifkannya, kita akan, namun sebelum itu saya telah membuat sebuah saya sudah membuat database-nya. Kita akan mengaktifkan database tersebut. Caranya untuk melihat nama database itu, kita klik show database, titik koma, enter. Nah, di sini saya telah membuat database dengan nama database, yaitu fungsi-fungsi pustaka MySQL. Kita akan mengaktifkan database tersebut. Caranya kita klik use fungsi-fungsi, pustaka MySQL, titik koma, enter. Oke, sini kita sudah lihat bahwa yang awalnya MariaDB masih nun, sekarang sudah menjadi MariaDB fungsi-fungsi pustaka MySQL. Itu maksudnya bagaimana? Maksudnya bahwa database itu telah kita aktifkan. Setelah itu kita akan melihat tabel apa-apa saja yang ada dalam database tersebut. Kita klik show table. Oke, di sini ada, di dalam database fungsi-fungsi pustaka MySQL terdapat tabel buku. Oke, kita coba melihat apa saja yang ada dalam tabel buku. Select bintang from buku, titik koma, enter. Oke, di sini adalah atribut-atribut beserta data-data yang ada pada tabel buku. Selanjutnya kita akan membuat fungsi-fungsi yang terdapat pada soal yang ketiga, yaitu pada 3A, membuat query untuk menampilkan hasil berikut ini. Yang pertama atau A, gunakan fungsi if dan else. Ketentuannya, kategori 1 sama dengan novel, kategori 2 sama dengan komputer, dan kategori 3 sama dengan kesehatan. Dan golongan harga lebih besar 20.000 sama dengan mahal, harga kurang dari atau sama dengan 20.000 sama dengan murah. Oke. Kita akan buat fungsi if dan else-nya. Caranya yaitu kita, dan hasilnya akan jadi seperti ini ya. Ya, judul buku, kategori buku, dan golongan harga. Kita akan membuatnya.
Caranya yaitu kita klik perintah select judul as judul underscore buku. Ini maksudnya bagaimana? Saya akan mengubah atribut yang awalnya judul menjadi judul buku. Selanjutnya adalah if dalam kurung kategori sama dengan 1, koma, tanda petik novel, petik, koma, kategori 2 sama dengan 2, koma, petik, komputer, petik, koma, petik, kesehatan, petik, tutup kurung, maksudnya di sini ini harus if lagi ya, if 2 kali ya, karena kita akan menginput 3 kemungkinan. Oke, as kategori underscore buku. Nah, ini maksudnya apa? Saya akan memunculkan tabel judul dengan beserta data-datanya dengan nama baru yaitu judul buku, yang mana pada if, fungsi if yaitu kategori sama dengan 1, itu kita akan ubah dia menjadi novel atau dia akan berubah menjadi novel. Sedangkan pada if yang kategori 2, jika nilainya bernilai true atau benar bernilai 2, maka komputernya akan menginputkan komputer atau 2-nya akan berisi nilai komputer. Sedangkan jika bernilai false atau salah, maka dia akan berubah menjadi kesehatan atau nomor 3 akan menjadi kesehatan. As kategori buku maksudnya saya akan munculkan dia dengan nama di mana data-datanya akan muncul dalam kategori buku, dalam atribut atau kolom buku. Lanjut, koma. Berikutnya itu if harga lebih dari 20.000, lebih dari 20.000, koma, petik, mahal, petik, koma, petik, murah, petik, tutup kurung, as golongan underscore harga, from buku, titik koma. Nah, ini maksudnya berikutnya apa? Saya mau memunculkan harga yang datanya lebih dari 20.000, maka datanya itu akan bernilai true, maka akan menginput kata mahal. Sedangkan jika bernilai false atau kurang dari 20.000, maka akan menginput kata murah dan akan disimpan dalam sebuah tabel baru, sebuah kolom baru yang namanya golongan harga pada tabel buku. Oke, kita coba enter. Oke, di sini datanya telah berhasil kita buat dengan yang pertama judul buku dan kategori buku. Yang pertama yang awalnya kategori pada 1 berubah menjadi novel, 2 menjadi komputer, dan 3 menjadi kesehatan. Dan golongan harga yang lebih dari 20.000 maka akan menjadi mahal, dan kurang dari 20.000 akan menjadi murah. Sudah sesuai dengan contoh pada tugas ketiga ini. Oke, kita lanjut di soal yang berikutnya atau yang nomor 3B, yaitu menggunakan fungsi AFG dan fungsi sum dengan data yang akan muncul seperti ini. Oke, kita langsung saja ke command prompt. Kita klik select judul as judul underscore buku, koma,
as rata underscore rata underscore harga, koma, dan fungsi berikutnya itu sum dalam kurung harga tutup kurung as total underscore harga from buku group by kategori titik koma. Nah, ini maksudnya bagaimana? Saya akan memunculkan harga rata-rata dari tabel ini, harga rata-ratanya dan total harganya, yang mana harga rata-ratanya itu saya masukkan dalam kolom baru atau atribut baru dalam tabel buku, yang mana namanya rata-rata harga dan total harga, dan grup by kategori. Maksudnya apa? Saya akan memunculkan ini hasil dari average dan sum itu per data. Maksudnya apa? Kalau kita tidak menggunakan kata grup by kategori, maka datanya itu akan muncul semuanya satu kali. Maksudnya dia akan langsung semuanya. Kita coba enter. Oke, sini bisa dilihat ya. Judul buku pada Laskar Pelangi dengan penulis Sutejo, dan kemarin juga dalam Sutejo, internet sehat itu Munafik, dan jantung itu Siti Maimun. Itu datanya bisa dilihat rata-rata harga dan total harganya sudah sesuai dengan contohnya pada soal nomor 2. Oke, kita lanjut di soal yang ketiga, yaitu gunakan fungsi case ketentuan kategori 1 sama dengan novel, 2 sama dengan komputer, 3 sama dengan kesehatan. Oke, kita lanjut. Di sini sebenarnya caranya juga sama dengan fungsinya menunjukkan kategori buku dengan nama seperti ini, tapi menggunakan fungsi case. Caranya itu kita klik select judul as judul underscore buku, koma, case when kategori sama dengan 1, 10 novel, when kategori sama dengan 2, 10 komputer, when kategori sama dengan 3, 10 kesehatan, and else tidak diketahui, and as kategori buku from buku, koma, enter. Oke, di sini datanya telah berhasil saya buat. Di sini saya menggunakan fungsi case, yang mana saya menginputkan judul as judul buku, yang mana saya mengubah judul menjadi judul buku, fungsi case, kategori 1 menjadi novel, kategori 2 menjadi komputer, kategori 3 menjadi kesehatan. Jika datanya itu lebih dari 3, maka akan menginput tidak diketahui dan disimpan dalam atribut kategori buku pada tabel buku. Oke, sudah sesuai dengan soalnya. Oke, mungkin ini yang dapat saya sampaikan mengenai soal nomor 3 pada fungsi-fungsi berikutnya.
Sekurang-kurangnya saya minta maaf jika terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian saya. Sekian dan terima kasih. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.